Oke, sekali lagi saya ingin mengucapkan ke Anda semua selamat malam dan selamat datang di webinar perdana di 2026 dengan judul Become a Healthier You. Ya, di webinar hari ini kita akan banyak membahas lebih ke arah psikologinya, why-nya, bagaimana kita bisa mendapatkan atau mencapai resolusi untuk menjadi lebih sehat di 2026 tanpa terlalu banyak mengkritisi diri sendiri mengenai resolusi di tahun sebelumnya. Kalau tercapai, great. Tapi kalau misalnya belum sempat tercapai resolusi tahun 2025-nya, oke, that's not a problem. Bagaimana kita bisa membuat 2026 ini resolusinya tercapai, ya. Dan malam hari ini kita akan membahas juga mengenai 5 pilar mengenai health, vitality, dan longevity. Karena di 2026 yang saya dengar dan yang saya baca-baca, trennya itu tidak hanya bicara soal kesehatan, tapi sudah lebih holistik dan di sini kita akan bicara soal wellness. Nah, kalau kita bicara soal wellness, kita nggak bisa hanya mengadopsi satu pilar atau dua pilar saja. Yang mungkin selama ini kita cukup familiar, yaitu pilar olahraga sama pilar nutrisi. Ya. Tapi kalau kita bicara soal wellness, ini harus lebih holistik. Dan kelima pilarnya itu apa nanti akan kita sama-sama bahas. Ya, bagi teman-teman yang belum kenal dengan saya, ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya Vishal Dasani, saya seorang certified sleep coach dan CBTI practitioner yang sudah memiliki pengalaman di bidang ini selama kurang lebih 5 tahun. Tahun ini masuk tahun ke-6. Dan sebagai seorang sleep coach, tugas saya sehari-hari adalah meningkatkan awareness mengenai pentingnya tidur yang berkualitas kepada masyarakat umum melalui perbaikan pola pikir dan gaya hidup, ya. Dan juga membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan saya untuk keluar dari lingkaran insomnia, bagaimana mereka bisa tidur kembali dengan kualitas yang bagus tanpa harus mengandalkan suplemen atau obat-obatan. Karena tidur itu sifatnya adalah bakat natural, dan memang mereka-mereka yang sedang mengalami insomnia itu sedang lupa bahwa mereka itu punya bakat natural ini. Nah, sebagai seorang sleep coach, tugas saya adalah membantu mengingatkan mereka kembali bahwa, hey, tidur itu adalah bakat natural dan ini caranya kamu reclaim kembali bakat natural ini. Ya, jadi itu adalah tugas saya sebagai seorang sleep coach. Oke. Dan eh, selama 6 tahun ini saya beruntung bisa mendapatkan banyak kesempatan untuk berkolaborasi dengan banyak perusahaan, baik itu swasta, pemerintahan, untuk sama-sama menyebarluaskan edukasi mengenai tidur itu sendiri. Saya juga sudah mendapatkan kesempatan juga untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan beberapa podcast seperti Suara Berkelas, seperti Pitok, Kaisar TV, dan yang lainnya. Ya. Dan di sini saya merasa bahwa tidur yang berkualitas sekarang sudah mendapatkan panggungnya. Artinya sudah banyak sekali masyarakat yang mulai terbuka dengan pentingnya tidur yang berkualitas, ya, dan mereka sudah mulai open dengan, oh, ternyata tidur yang berkualitas itu tidak perlu terlalu banyak dikejar, tidak perlu dipaksakan. Ada cara yang lebih natural, ya. Dan itulah tugas saya selama 6 tahun ini, memberikan edukasi, ya. Dan masuk ke topik kita pada malam hari ini, ya, saya sempat melakukan sebuah survei kecil-kecilan, ya, tidak terlalu besar juga. Waktu itu survei ini direspon oleh sekitar 700-an responden, ya. Dan waktu itu saya sempat tanya, kalau kita bicara mengenai becoming healthier, setiap orang akan punya versinya masing-masing. Jadi waktu itu saya tanya, apa sih becoming healthier versimu? Ya, waktu itu saya berikan 4 opsi. Apakah ini
Becoming healthier itu artinya performamu meningkat, ya, jadi stamina tambah bagus, tambah kuat, ya, tidak mudah lelah, ya, performanya meningkat, atau apakah eh, proses pemulihan menjadi lebih bagus, tidur jadi lebih nyenyak, lebih berkualitas, pemulihan tubuh jadi lebih cepat dan sebagainya, ya. Itu opsi kedua. Opsi ketiga, tidak mudah sakit, artinya dari konteks imunitas jadi lebih bagus, ya. Atau estetika, dari segi penampilan, ya, dari segi berat badan, bentuk badan, apakah itu yang sedang diharapkan, ya, becoming healthier versi estetika. Nggak ada yang salah dengan pilihan-pilihan ini, ya, ada sih beberapa yang DM saya secara personal bahwa coach ini semuanya masuk, empat-empatnya masuk, ya, jadi memang ada mereka-mereka yang ingin keempatnya, ya. Tapi kalau kita lihat dari sini, mulai banyak yang memilih ke arah performa, ya. Ada juga mereka yang ingin meningkatkan kualitas recovery-nya, ya, ingin tidur lebih bagus, ya. Ada juga mereka yang ingin estetika, bentuknya jadi semakin bagus, ya, berat badannya ideal, body fat-nya ideal, muscle mass-nya juga bagus, ya, secara estetika penampilannya menarik dan sebagainya, ya. Yang saya justru cukup kaget, ya, itu adalah dari segi imunitas. Ternyata tidak banyak yang memilih untuk eh, tubuh yang lebih tahan banting dari segi penyakit. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi ya, ya it's okay. Ya, ini adalah pilihan yang valid, tidak ada yang salah. Ya. Nah, eh, pertanyaan berikutnya adalah kalau kita melihat dari resolusi tahun baru, ya, kalau kita bicara mengenai tahun 2025, ya, dari teman-teman semua di sini, resolusinya tercapai atau tidak, apapun itu, ya. Kalau tercapai, that's great, ya, be proud of yourself. Karena mencapai resolusi tahun baru itu memang bukan sebuah task yang mudah. Buktinya banyak sekali yang tumbang di tengah jalan, ya. Jadi selamat buat Anda yang resolusi tahun 2025-nya berhasil tercapai, ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sebagian besar juga dari teman-teman yang hadir di sini mungkin belum mencapai resolusi tahun 2025-nya dengan lengkap. Mungkin sebagian tercapai, ya. Resolusinya ada beberapa, sebagian sudah tercapai, sebagian belum. And that's okay. Don't worry so much. Kenapa ini saya tanamkan di awal? Karena tidak sedikit mereka-mereka dengan mentalitas all or nothing, mereka itu selalu atau mereka itu mudah menghakimi diri mereka apabila targetnya tidak tercapai. Ya, oke. Nah, untuk tahun 2026 ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk, yuk, let's achieve the goal, ya. Let's make it simple and let's appreciate, kita menghargai effort yang sudah kita keluarkan, ya. Nah, harapannya dari webinar ini bisa membantu teman-teman semua untuk membuat proses pencapaian 2026 jadi lebih simpel. Oke? Eh, kalau kita lihat mengenai resolusi tahun kemarin yang belum tercapai, kita perlu tahu juga sebetulnya apa sih yang membuat resolusi tahun baru itu sulit tercapai. Kalau misalnya menurut teman-teman sendiri, ya, ini teman-teman, kita sesinya ini interaktif, ya. Teman-teman boleh menjawab di kolom chat, ya. Menurut teman-teman, apa yang membuat resolusi tahun baru sulit tercapai? Ya, bisa di chat, ya. Ada yang bilang kurang disiplin, ya. Yang lain bagaimana? Belum punya resolusi yang jelas, belum mulai, oke? Targetnya kurang realistis, oke. Apalagi tidak terukur, nice. Terlalu pesimis, tidak konsisten, bad habit, doom scrolling at night, kesibukan di pekerjaan, tidak punya waktu. Yes, oke.
Ada lagi takut gagal. Oke. Mudah terdistraksi pencapaian orang lain. Mager. Oke. Nah, ini menarik nih jawaban-jawaban dari Anda semua. Tidak punya support system. Yes, support system punya pengaruh yang penting banget dalam pencapaian sebuah tujuan. Ya. Tidak dikontrol. Oke. Wow. Ini menarik banget nih. Oke. Kalau menurut sebuah studi, ya kita akan lihat apa sih kata studi mengenai mengapa resolusi tahun baru itu sulit tercapai. Mengapa 80% dari New Year's resolution itu gagal tercapai? Ya. Apakah karena niatnya kurang? Ya. Mungkin banyak yang berpikir bahwa, aduh, resolusinya nggak tercapai tahun ini karena mungkin niatku kurang. Well, surprisingly, ada sebuah penelitian yang dipublish di tahun 2006 menunjukkan bahwa sebetulnya niat itu untuk mendorong di awal cukup kuat, tapi pengaruhnya itu terbatas. Ibarat kayak minuman soda yang begitu Anda buka, kan keluar tuh busanya, ya. Setelah keluar busanya, habis itu dia akan turun lagi. Sering disebut dengan semangat soda, ya. Jadi tiba-tiba meluap, terus habis itu mereda lagi. Jadi intention atau niat itu memang bisa memberikan dorongan awal. Tapi untuk jangka panjang, niat itu tidak bisa menghasilkan hasil yang realistis. Ya, karena pengaruhnya terbatas. Kekuatan dari niat itu hanya bisa mendorong 20-35% dari behavior kita. Dan itu jumlahnya sangat kecil. Ya. Karena kita tahu niat aja tidak cukup untuk menahan banyaknya distraksi, banyaknya godaan, kurangnya support system yang berada di luar sana. Ya, jadi godaan dunia nyata atau friction dunia nyata, gesekan di dunia nyata, itu bisa menumpulkan niat kita. Jadi kalau kita hanya mengandalkan niat, kemungkinan besar tahun 2026 ini juga resolusi kita akan tidak tercapai. Kalau hanya mengandalkan niat. Ya. Artinya apa? Kita harus melakukan sesuatu yang tidak hanya intention only. Ya. Oke. Jadi kembali lagi, niat itu punya pengaruh, tetapi pengaruhnya terbatas. Ya, bukan berarti kita hilangkan niat sama sekali, enggak juga. Ya, intinya adalah kalau kita hanya mengandalkan niat, efeknya tidak bisa jangka panjang, short term, ya, dan tidak sustainable. Oke, nah ini alasannya. Ada 4 alasan utama. Yang pertama, kesulitan untuk memulai. Ya, kesulitan untuk memulai langkah pertama. Karena apa? Ya mungkin belum tahu harus ngapain. Ya, mungkin pada saat harus melakukan sesuatu lupa. Ya, karena nggak tahu harus ngapain pada saat ada kesempatan, dia tidak mengambil kesempatan tersebut. Ya, terlalu banyak debat internal artinya terlalu banyak menganalisa. Bisa nggak ya? Kalau pakai ini bisa nggak ya? Kalau ngelakuin ini bisa nggak ya? Terlalu banyak debat di dalam. Dan terlalu banyak debat ini akan menguras energi. Sehingga apa? Anda tidak memulai. Kenapa? Karena belum mulai aja udah capek. Capek berpikir. Capek berantem di dalam. Ya. Selain itu, kesulitan mempertahankan konsistensi. Kenapa? Seperti yang tadi sebagian dari teman-teman bilang, terlalu banyak distraksi. Ya, godaannya terlalu banyak. Atau mungkin, let's say kita resolusinya adalah mengganti kebiasaan buruk ya menjadi sebuah kebiasaan yang lebih sehat. Nah, kebiasaan buruk yang sudah bertahan selama bertahun-tahun, ya itu akan sulit kalau ingin kita rubah dalam overnight. Ya, dalam instan itu sulit banget. Karena apa? All habits die hard. Ya. Jadi pada saat kita ingin memperbaiki habit kita misalnya, habit yang lama ini masih nunggang di kita. Dan karena semakin banyak distraksi sana sini, ya itu mempermudah kita untuk kembali ke old habits kita. Ya, dan sulit banget untuk memulai new habits kita. Itu sebabnya sering dibilang bahwa kalau kita ingin memulai sebuah habit baru,
pertahankan untuk berapa puluh hari. Ada yang bilang 21 hari, ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 90 hari. Sebelum aktivitas tersebut menjadi sebuah hal yang sifatnya autopilot. Ya. Terus karena kita banyak debat internal, ya, terus kita banyak godaan, kita jadi lelah mental. Dan juga pengaruh dari lingkungan, support system. Ya. Tanpa support system yang mendukung, ibarat kita itu sedang berjuang sendirian. Ya. Karena merubah habit yang lama menjadi habit yang baru, itu bukan sebuah hal yang mudah. Mentally, emotionally. Dan biasanya dengan adanya support system yang mendukung, itu bisa mempermudah. Ya. Begitu juga dengan support system yang tidak mendukung, itu mempersulit. Misal kita sedang mau memulai sebuah habit baru, mengurangi konsumsi makanan-makanan UPF, ultra processed foods. Ya, kita tahu bahwa ultra processed foods dari segi karakteristik, mereka kandungan zat gizinya itu sangat-sangat rendah, tapi dari kandungan kalori itu sangat-sangat tinggi. Ya, di sini saya tidak melabel makanan baik, makanan jahat, itu enggak. Tapi saya lebih memberikan deskripsi atau karakteristik dari jenis makanan tersebut. Ya, makanan dengan jenis UPF, karakteristiknya adalah kandungan zat gizinya rendah dan kandungan kadar kalorinya tinggi. Ya. Nah, pada saat kita ingin memulai sebuah habit baru, mengurangi snacking, kalau lingkungan kita itu isinya orang-orang yang suka sekali snacking, ya kita akan mengalami kesulitan untuk merubah habit tersebut. Karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang habitnya snacking. Ya. Opsinya apa? Ya kita tinggalkan lingkaran tersebut supaya kita bisa konsisten dengan habit baru kita, ya. Atau ya kita tahan mental di situ. Tapi tahan mental juga akan menguras energi, ya. Dan memang akan ada kemungkinan suatu saat Anda akan give up apabila lingkungannya tidak mendukung. Jadi yes, environment, lingkungan sosial itu punya pengaruh besar, ya. Terus uh, kita bersikeras mempertahankan sebuah strategi yang sudah selama ini kita coba tidak membuahkan hasil. Ya, sudah tahu strateginya tidak produktif, tapi masih tetap kita pertahankan. Nah, kenapa banyak orang yang mengalami kesulitan untuk melepas strategi yang lama? Karena mungkin mereka sendiri punya mentalitas adalah winners never quit, ya, and quitters never win. Meskipun strateginya sudah berkali-kali dicoba tidak bermanfaat, masih tetap dipegang erat karena mentalitasnya, oh harus coba lagi, harus coba lagi, harus coba lagi. Ya kan ada pepatah juga yang mengatakan fall 7 times, wake up 8 times. Kenapa harus nunggu jatuh 7 kali melakukan hal yang sama? Kalau di jatuh kedua atau ketiga kali kita bisa merubah strategi supaya kita nggak jatuh terus-terusan. Ya, oke. Nah, kalau ini kan sudah bicara mengenai mindset yang sudah terembed dari lama. Bagaimana kita bisa merubah mindset? Oh, kalau memang strategi ini tidak efektif, ya udah saya rubah. Ya, kapan ada sebuah rasa takut untuk mengubah strategi? Ya, nah rasa takutnya itu juga yang perlu diadres. Tadi ada yang menjawab juga resolusi belum berhasil karena takut takut gagal. Ya, mungkin yang menjawab takut gagal tadi bersikeras memelihara strategi yang lama, mungkin, ya, atau takut memulai. Ya, karena ada pemikiran what if gagal. Daripada gagal, mending nggak usah mulai karena sudah pasti tidak gagal. Seperti itu kurang lebih. Ya. Atau yang terakhir overextending, terlalu banyak yang mau dirubah. Ya. Contoh misalnya tahun 2026 ini ingin tidurnya lebih bagus, makan lebih sehat, 10.000 langkah, strength training, persiapan lari, terus uh, keluar dari lingkungan yang toksik. 6 hal mau dirubah. Ini semua memerlukan energi yang besar.
ya. Dan karena dibutuhkan energi yang besar dan terlalu banyak yang harus dirubah, kapan itu kita jadi kayak kecapean mikirin mana dulu nih yang harus dirubah? Kok banyak banget? Karena saking banyaknya, Anda tidak punya energi untuk merubah apapun, ya. Yang ada malah Anda kehabisan energi, but nothing has changed. Itu sebabnya kenapa disarankan juga bahwa, hey, nggak usah mengubah terlalu banyak hal. Rubahlah satu dua hal dulu. Begitu itu beres, rubah hal yang lain. Tidak usah buru-buru mengakumulasi banyak hal yang ingin dirubah. Karena itu hanya akan mempersulit. Ya. Nah, kalau dari teman-teman di sini, dari poin 1, 2, 3, 4, ya. Kalau tadi kan teman-teman sudah menjawab, kira-kira kenapa resolusi tahun 2025 belum berhasil dengan benar. Nah, kalau menurut teman-teman, dari poin 1, 2, 3, sama 4, punya Anda mana yang lebih relevan? Belum berhasilnya resolusi Anda, itu kalau berdasarkan poin 1, 2, 3, 4, yang mana? Oh, ada 4, 4, 4. Oh, ya, berarti memang terlalu banyak yang ingin dirubah ya. Ada yang 2, ada yang 4. Ya, banyak banget yang 4. Ternyata memang banyak banget yang ingin merubah too many things. Ya. Dan dalam proses ingin merubah banyak hal ini, sulit mempertahankan konsistensi. Karena banyak yang mau dirubah, energinya makin sedikit, ya, sulit mempertahankan konsistensi. Oke, jadi banyak yang 2, 4, 2, 4. Ada 1, 2 yang menjawab 1 dan 3. Oke, nah ini contohnya aja. Misalnya resolusi tahun baru ini adalah ingin makan lebih sehat. Ya, Anda berniat, oke, besok saya makan sehat. Biasa kalau resolusi ini dimulai kalau nggak di awal tahun, kalau nggak di hari Senin. Ya, mulai Senin besok saya akan makan lebih sehat. Ya, namun pada saat momen itu tiba, Anda bingung karena Anda belum tahu makanan jenis apa yang tergolong sehat, belinya di mana, cara masaknya gimana, cara menyimpannya bagaimana, bingung. Karena bingung harus ngapain secara konkret, ya Anda akhirnya kembali memesan makanan cepat saji yang selama ini sudah biasa Anda pesan. Ya, all habits die hard. Karena Anda bingung, nggak tahu harus ngapain, ya udahlah daripada rempong, udah kembali aja ke kebiasaan lama, pesan makan dulu. Masalah makan sehatnya kita push nanti aja deh. Ya, ini salah satu contoh. Contoh lainnya, misalnya mau mulai berolahraga. Ya, niatnya adalah, oke, tahun 2026 adalah tahun saya mulai masuk ke gym. Ya, nah, tapi begitu Anda masuk ke gym, ya Anda sudah bayar nih membership. Ya, misalnya bayar membership 3 bulan atau 6 bulan. Ya, atau mungkin Anda ikut beginning of the year sale. Ya, biasa setahun dapatnya lebih murah. Ya, Anda sign 1 tahun, 12 bulan. Oke, udah semangat nih. Ya, besok bangun harus ke gym. Oke, Anda ke gym. Tapi sampai sana, Anda bingung. Anda melihat banyaknya alat-alat di sana dan Anda berpikir, mulai dari mana ya? Urutannya bagaimana? Aku sendiri sebetulnya latihannya mau mengarah kemana sih? Tujuan fitnessku apa? Harus berapa lama kalau latihan? Ya. Belum lagi kalau misalnya di awal tahun, itu gym itu ramai banget. Karena biasa, bulan Desember gym sepi, Januari gym rame. Dan biasa Februari mulai sepi lagi. Ya, apalagi kalau Februari tahun ini kan sudah kena puasa ya. Ya, bisa sepi lagi. Nah, karena Anda bingung nggak tahu harus ngapain, belum ditambah banyaknya orang di sana mungkin ngeliatin Anda. Ini orang ngapain ya ke sini? Kok dari tadi datang cuma lihat sana sini nggak ngapa-ngapain? Ya. Nah, rasa bingung ini membuat Anda merasa tidak nyaman
dan akhirnya berhenti sebelum Anda benar-benar memulai. Ya, paling Anda ke sana, Anda bingung kan, lihat kiri kanan, ya udahlah coba-coba iseng. Ya. Tapi Anda nggak tahu sebetulnya latihan ini efektifnya untuk apa. Ya. Karena ada rasa nggak enak di sana, Anda tidak merasa aman dan nyaman di gym, Anda merasa terintimidasi, Anda merasa insecure di sana, terus Anda mengambil keputusan, ya udahlah, nggak usah latihan lah di gym, moodnya belum ada, aku merasa tidak tidak pede di sini, ya, akhirnya nggak jadi latihan. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, ini hanya contoh supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran bahwa oh ternyata ini toh yang bisa membuat eh, resolusi tahun baru itu hanya kuat di awal, tetapi tidak bisa bertahan lama. Oke? Nah, kalau misalnya kita mau bicara in simple terms, ya studi ini menyebutkan bahwa kalau kita ingin membuat resolusi tahun baru ini tercapai dengan optimal, ya ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, itu pelajari sistemnya. Masing-masing pilar mengenai wellness, ya itu masing-masing punya cara mainnya. Nah, cara mainnya itu yang perlu kita pelajari. Ya, apa yang mempengaruhi energi level kita, ya, bagaimana stres itu terjadi, bagaimana mendapatkan tidur yang berkualitas. Kita perlu paham mekanismenya. Kita perlu paham why, what, sama how-nya. Yes, memang perlu meluangkan waktu untuk mempelajari, tapi justru dari pembelajaran ini kita bisa menjadi lebih paham, oh, aku maunya seperti ini. Anda bisa mendapatkan kejelasan atau clarity di sana. Dengan adanya clarity, tujuan Anda akan semakin jelas. Pathway Anda akan semakin terlihat jelas. Tanpa clarity, Anda akan hanya berjalan di tempat, tapi tidak maju. Ya. Pelajari sistemnya. Oke. Terus yang kedua, permudah prosesnya. Tidak perlu melakukan semua perubahan sekaligus. Ya. Dan di sini sebetulnya kita tidak perlu menambah disiplin kok. Kita hanya perlu mengurangi obstacle-nya. Ya. Kalau prosesnya simple, konsistensi akan mengikuti. Jadi selama ini kan kita sering mendengar bahwa konsistensi is key. Kuncinya adalah konsistensi. Nah, konsistensi ini akan semakin mudah kalau prosesnya super simple. Nah, mungkin selama ini kita juga punya persepsi bahwa sesuatu yang simple belum tentu memberikan hasil yang impactful. Ya, karena banyak yang punya persepsi bahwa kalau hal-hal yang berharga itu harus dicapai dengan adanya pengorbanan. Padahal belum tentu. Kalau bisa dapat cara yang mudah, kenapa harus pilih cara yang susah untuk tujuan dan hasil yang sama? Kalau kita bisa menghemat energi mendapatkan hasil A, kenapa harus buang-buang energi untuk mendapatkan hasil A juga? Ya. Semakin Anda buat prosesnya simple, semakin mudah Anda mendapatkan quick wins, kemenangan mudah. Dan kemenangan mudah ini untuk tubuh Anda itu akan memperkuat konsistensi. Semakin Anda semakin Anda banyak menang, semakin banyak, semakin tinggi juga konsistensi Anda. Ya. Jadi make multiple small wins daripada harus melangkah jauh sekali yang mengandalkan willpower dan motivasi yang let me be honest with you bukan merupakan sahabat yang baik ya. Motivasi itu bukan merupakan sahabat yang baik ya. Dia bisa memberikan dorongan awal tapi setelah itu dia bisa kabur ya. Gunakan sistem. Dari jarak yang jauh ini berikan pijakan-pijakan di setiap eh, langkah-langkah kecilnya. Jadi Anda tinggal melangkah kecil, melangkah kecil, melangkah kecil. Anda tidak boros energi, tapi Anda bisa mencapai tujuan. Ya. Tapi kan kalau seperti itu jadinya lama, Coach.
Kalau menurut saya, lebih baik jadi sedikit lama daripada tidak tercapai. Ya, seperti itu. Jadi, dua hal yang bisa kita lakukan, dan kedua hal inilah yang akan kita sama-sama bahas di webinar malam hari ini. Bagaimana kita mempelajari 5 pilar mengenai health, wellness, dan longevity, dan bagaimana kita bisa mempermudah prosesnya. Nanti ada template-nya. Oke? Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan bertanya dulu. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke 5 pilar of healthy living. Ya. Yang pertama ada sleep, mendapatkan tidur yang berkualitas secara konsisten. Ya. Bukan mendapatkan tidur yang penting 7, 8, 9 jam, atau bahkan 6 jam, tapi bangun tidur itu tidak merasa segar. Ya. Bukan seperti itu. Ya. Atau bukan mendapatkan tidur yang malam ini seger, terus beberapa hari ke depan nggak seger. Ya, jadi konsisten. Ya, berkualitasnya itu konsisten. Itu yang pertama, tidur yang berkualitas. Yang kedua, mendapatkan asupan gizi yang seimbang dalam jumlah yang sesuai kebutuhan saat ini. Kebutuhan saat ini apa? Kita sesuaikan asupan nutrisinya. Oke? Terus mengelola stres dengan baik sehingga mengurangi resiko burnout dan komplikasi kesehatan. Ya. Terus memiliki lingkungan yang mendukung, baik itu secara fisik maupun secara sosial. Terus memiliki gaya hidup yang aktif dan juga rutin melakukan olahraga secara terstruktur. Nah, gaya hidup aktif ini nanti akan saya bedakan antara gerak fisik sama latih fisik, karena ini dua hal yang berbeda. Ya, banyak yang masih memiliki asumsi pada saat saya bilang miliki gaya hidup yang aktif itu olahraganya harus setiap hari, ya, harus mati-matian angkat beban, harus mati-matian lari jauh, bersepeda. Nanti akan saya jelasin, ya. Kita masuk ke, nah, perlu dipahami bahwa masing-masing pilar ini saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, artinya apa? Pada saat kita mau merubah kesejahteraan kita, kita tidak perlu pusing memikirkan bagaimana cara kita merubah semua ini. Kita bisa pilih satu dulu yang paling gampang buat kita lakuin saat ini. Karena eh, keputusan yang kita pilih itu memiliki dampak domino. Ya. Nah, dampak domino ini bisa bersifat naik atau bisa bersifat turun. Kalau domino efeknya ini naik, saya bilang the upward growth, ya, pertumbuhan. Kalau yang turun, namanya downward decline. Ya, nah kita ambil ilustrasinya, kita lihat contoh nyatanya, bagaimana dengan merubah satu hal aja, kita bisa mendapatkan efek domino yang lebih baik atau lebih buruk. Ya, contohnya kita lihat di sini. Nah, kita ambil contoh lingkungan. Ya, lingkungan kamar kita. Pada saat kamar tidur kita bersih, udaranya, ya, sirkulasi udaranya baik, suhunya nyaman, minim cahaya, minim distraksi, tubuh kita secara sistem saraf itu merasa aman dan mudah rileks. Lingkungan berdampak pada stress management. Ya, stress management, lingkungan mendukung, tubuh semakin rileks, tidur jadi lebih restoratif. Lingkungan mempengaruhi stress management, mempengaruhi tidur. Tidurnya jadi lebih bagus. Ya, pada saat tidurnya bagus, energinya stabil. Energi stabil membuat mood lebih baik, pikiran lebih jernih. Kita menjadi pribadi yang lebih rasional dalam beraktivitas maupun memilih makanan, ya. Karena studi menemukan bahwa pada saat kita tidurnya kurang, kita lebih impulsif dalam memilih makanan. Ya.
Tapi pada saat kita tidurnya bagus, energi level kita bagus, kita mudah atau mau bergerak, ya, bisa melakukan aktivitas fisik yang intensitasnya tinggi, ya, stres juga lebih terkelola. Nah, pada saat energi stabil, mood lebih stabil, kita jadi lebih mudah bersosialisasi. Ya. Nah, tadi bagian energi stabil, ini juga sudah mempengaruhi nutrisi, mempengaruhi gerak fisik atau aktivitas fisik. Oke? Nah, pada saat moodnya stabil, lebih mudah bersosialisasi. Kembali lagi ke lingkungan sosial. Karena kita punya lingkaran pertemanan yang sehat, kita mudah bersosialisasi, kita mudah berempati, kita konfliknya kurang. Kita mendapatkan dukungan sosial yang tinggi. Itu akan menurunkan kadar stres kita. Stres yang turun, tidur semakin berkualitas. Ini akan muter terus. Ya. Hanya dari perbaikan lingkungan kamar. Ini salah satu contoh aja. Ya. Ini yang saya sebut dengan upward growth. Ya, domino efeknya ke atas. Dan bagaimana dengan domino efek yang ke bawah? Kita lihat contohnya. Nih, dari yang sama, lingkungan kamar. Ini lingkungan kamar masuk ke dalam kategori lingkungan fisik ya. Kamar tidur. Kamarnya pengap, udaranya kotor, ya. Eh, kita tidur menggunakan cahaya yang terang, berisik, ya, penuh distraksi. Karena hal-hal ini, tubuh jadi sulit rileks. Sistem saraf jadi siaga terus. Kenapa? Karena pada saat kita masuk ke kamar yang banyak distraksi, tubuh itu scanning terus. Ia tidak merasa aman dan nyaman. Nah, dalam kondisi kamar yang tidak nyaman ini, kita jadi sulit rileks. Karena lingkungannya tidak mendukung, kita sulit rileks. Meskipun bisa tidur, tidurnya dangkal. Nah, tidur yang dangkal ini tidak memberikan pemulihan yang optimal. Karena pemulihannya tidak optimal, energinya rendah dan tidak stabil. Akhirnya kita bergantung pada kafein, gula untuk memberikan energi, atau ngemil impulsif. Dan kita juga bawaannya mager. Ya. Nah, energinya drop, sumbu jadi pendek, ya, mudah emosian, nggak bisa fokus, ya, toleransi terhadap kritikan orang atau masukan dari orang juga semakin menurun, kita jadi lebih reaktif, mudah tersinggung, ya, stres level kita tinggi, emosi tidak stabil, ya, kita mudah tersinggung, komunikasinya jadi buruk, kita menarik diri, ya, konflik meningkat, stres bertambah. Pada saat stres bertambah, tidur makin terganggu. Ini akan muter terus ke bawah, ya. Jadi kelima pilar ini memiliki efek domino. Nah, sekarang dominonya ini naik atau turun, semua tergantung sistem yang kita tentukan. Ya, saya yakin teman-teman di sini semuanya pasti ingin yang ini, upward growth. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan upward growth ini? Dengan cara yang simple. Oke? Karena wellness is never a solo act. Kita tidak bisa hanya memilih, oh saya mau nutrisinya aja. Oh saya cuma mau olahraganya aja. Banyak loh mereka yang olahraga mati-matian, tidurnya berantakan. Kenapa bisa seperti itu? Olahraga kan bikin badan capek, harusnya bisa lebih tidur. Tidak. Tidak semua hasil dari olahraga intens, hasilnya tidur yang nyenyak. Kok bisa seperti itu? Nah, itu memang ada sistemnya. Kalau kita tidak paham sistemnya, kita akan bingung terus kenapa kita latihan mati-matian tetap nggak bisa tidur. Ya. Kenapa pada saat di malam hari kita overthinking, jadi nggak bisa tidur? Kenapa pada saat kita kurang tidur, bawaannya emosian terus? Kalau kita nggak tahu sistemnya, kita akan sulit untuk connect the dots. Nah, karena kita nggak tahu cara kerja sistem tubuh kita bagaimana, kita akhirnya jadi bingung mana yang harus diperbaiki. Seperti itu. Wellness is never a solo act. Ya.
mereka saling menyambung satu sama lain. Oke. Nah, kita masuk ke pilar tidur dulu. Ya, masuk ke ranahnya saya dulu. Oke. Eh, Kalau teman-teman ingin penjelasan mengenai sleep yang lebih komplit, karena di webinar ini nggak mungkin saya jelasin sleep secara komplit, itu bisa memakan waktu 16 jam. Ya, saya sudah menyiapkan video edukasi khusus buat tidur. Itu durasinya kalau nggak salah sekitar 2 jam, ada di YouTube saya. Ya, nanti mungkin saya bisa share linknya, karena ini video juga akan saya up di YouTube nantinya. Oke? Nah, video edukasinya itu namanya Rahasia Tidur Berkualitas Tanpa Obat. Ya, nanti bisa bisa dicek. Oke? Oke, kita masuk ke sini dulu. Nah, di tidur yang berkualitas, kita sama-sama benarkan persepsi dulu. Kita benarin definisi dari tidur yang berkualitas itu apa. Banyak yang berpikiran tidur itu yang penting kualitas, kuantitas nggak penting. That cannot happen. Tanpa durasi atau kuantitas yang cukup, tidak ada yang namanya tidur yang berkualitas. Dibutuhkan durasi setidaknya sekitar 7 sampai 9 jam rata-rata per malam untuk orang dewasa. Artinya apa? Tidak semua orang perlu 8 jam. Ada sebagian yang cukup dengan 7 jam. Ada sebagian yang memerlukan 8 jam. Ada sebagian yang memerlukan 9 jam. Rata-rata per malam. Nah, yang saya maksud rata-rata per malam itu bukan berarti setiap malam harus 7, 7, 7, 7. Enggak. Tapi kalau diambil average dalam 1 minggu, itu masuk ke 7. Ya, seperti itu. Jadi bisa aja malam ini tidurnya 7 jam. Malam besok cuma 6,5 jam. Terus malam berikutnya tidurnya let's say mendekati 8 jam. Nah, itu semua kalau nanti diambil rata-rata 7 jam. Ya. Angka minimnya itu 6 jam, angka maksimalnya itu 10 jam. Ya. Angka minim itu adalah durasi tidur yang bisa Anda dapatkan, tapi hasil dari pemulihannya itu tidak optimal. Average. Jadi kalau kita bicara dalam konteks charging baterai handphone, ya itu Anda ngecharge sampai sekitar 75% ya. Seperti itu. Itu kalau 6 jam. It's okay, tapi saya sarankan tidak dijadikan sebuah long term habit. Karena pemulihan yang optimal itu berada di range sekitar 7 sampai 9 jam. Ya. Dan setiap orang akan memiliki kebutuhan tidur yang berbeda-beda. Yang kedua adalah minim terbangun, bukan sama sekali tidak terbangun. Jadi terbangun tengah malam itu adalah sebuah hal yang normal. Yang mulai menjadi masalah itu pada saat terbangunnya sangat sering, sehingga tidur Anda sangat terputus-putus, dan setiap kali bangun itu durasinya lama sebelum bisa tidur kembali. Ya. Jadi terbangun sesekali, it's fine. Ya. Nothing to worry about. Oke. Dan yang ketiga adalah efeknya restoratif. Tidur adalah sebuah aktivitas yang memulihkan. Kalau pada saat Anda tidur Anda tidak dipulihkan, berarti tidurnya tidak memberikan efek restoratif. Ya. Efek restoratif itu apa aja? Bangun, Anda energinya tinggi, badan merasa segar, ya, badan terasa segar, mohon maaf, ya, moodnya bagus, ya. Sebetulnya ada penjelasan khusus mengenai uh, manfaat dari tidur yang berkualitas. Ya, nanti mungkin saya bisa kirimkan ke email teman-teman, ya, mengenai manfaat dari tidur. Ada sekitar 3 sampai 4 halaman. Itu dijelasin semua dari aspek fisik, mental, emosional. Karena tidur merupakan satu-satunya alat pemulihan yang bisa memberikan hasil pemulihan yang holistik dari aspek fisik, mental, dan emosional. Ya, nanti akan saya kirimkan via email. Oke? Nah, ini adalah definisi dari tidur yang berkualitas. Jadi tidak ada tuh yang namanya tidur berkualitas tapi durasinya singkat. Ya. Proses pemulihan tubuh itu perlu waktu.
Jadi kalau ada yang bilang, Coach, saya merasa segar kok tidur cuma 3 sampai 4 jam, ya, berarti tidur saya berkualitas. Tidak. Anda merasa segar pada saat bangun dari tidur 3 sampai 4 jam, kemungkinan besar itu karena Anda mendapatkan dorongan dari adrenalin dan kortisol. Dan memang pada saat Anda tidur 3 sampai 4 jam, Anda sudah mendapatkan pemulihan fisik yang cukup, sehingga bangun badannya segar. Tapi dari aspek pemulihan mental dan emosional, Anda belum mendapatkan pemulihan yang cukup. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah formula dari tidur. Ya, memang ada sih konteks ilmiahnya, ya. Tapi konteks ilmiah itu saya simplify, ya. Dan kalau saya buat dengan gaya bahasa yang lebih mudah dipahami, rumus dari tidur itu saya sebut dengan the 3+1 sleep formula. Ya. 3-nya itu untuk kondisi internal tubuh, plus 1-nya itu adalah kondisi eksternal lingkungan. Ya. Jadi bagaimana tidur yang berkualitas itu mudah untuk kita capai? Nomor satu, sudah jamnya tidur. Ya. Nah, jam tidur ini akan berbeda-beda di setiap orang karena ini sangat tergantung sama ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu sangat dipengaruhi genetik, usia, lifestyle. Jadi, tidak ada dua orang yang punya jadwal tidur bangun yang sama persis. Mirip-mirip, yes, tapi sama persis tidak ada karena ada pengaruh genetik di sana. Ya. Yang kedua, sudah cukup lelah, bukan terlalu lelah, ya. Karena kalau mereka terlalu lelah, kemungkinan besar kondisi ketiga ini belum tercapai. Banyak dari mereka yang menghabiskan energi mereka, membuat dirinya jadi terlalu lelah, badannya itu malah nggak bisa rileks. Badannya itu masih siaga, meskipun energinya sudah habis. Ya, jadi kita perlu paham bahwa yes, kita perlu cukup lelah, dan yang ketiga adalah kondisi tubuh rileks. Oke? Nah, ketiga hal ini kita lakukan di kamar tidur yang nyaman, yang minim cahaya, minim distraksi, sirkulasi udaranya bagus, dan sebagainya. Oke? Nah, ini juga nanti sudah saya jabarin di video yang 2 jam tadi yang saya sebutkan. Ya. Nah, kalau bicara mengenai kesehatan pola tidur kita untuk jangka panjang, kan kita nggak mau ya, kita cuma tidurnya berkualitas 1-2 hari atau bahkan hanya 1 sampai 2 minggu ke depan. Kita maunya tidur kita bisa berkualitas sepanjang masa, ya, long term. Nah, apa yang bisa membuat tidur kita berkualitas untuk long term? Yang pertama adalah tidurlah sesuai dengan jam biologis tubuh Anda, atau at least mendekati, ya, dan miliki jadwal tidur bangun yang reguler setiap harinya. Baik itu Senin, Sabtu, Minggu, hari libur. Ya. Oke. Nah, penjelasannya adalah seperti ini. Kalau kita bicara mengenai timing atau jadwal tidur, tadi kan saya bilang bahwa salah satu rumus kondisi internal itu adalah sudah jamnya tidur. Dan ini sangat tergantung sama ritme sirkadian. Ritme sirkadian sangat dipengaruhi oleh genetik, usia, dan lifestyle. Tidak ada dua orang dengan jam tidur yang sama persis, tapi yang mirip-mirip banyak. Dan mereka yang punya jam tidur yang mirip-mirip itu dikelompokkan. Ya, ada 3 kelompok pada umumnya. Dan kelompok ini disebut dengan chronotype. Ya, chronotype itu adalah preferensi tubuh secara natural untuk bisa tidur dengan mudah dan bangun secara segar. Itu chronotype. Ya, dan chronotype dibagi jadi 3. Early type, intermediate, dan late type. Ya, ini gambaran umum jadwal tidur bangun masing-masing chronotype. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya Anda mau tahu Anda masuk di kategori mana, Anda bisa melakukan self assessment. Anda bisa ke Google dan ketik morningness, eveningness questionnaire. Ya, di situ ada kurang lebih sekitar 15 atau 19 pertanyaan. Simple sekali, tinggal Anda isi dan terakhir Anda akan dapat jawaban.
Anda masuk ke kategori mana. Ya. Mungkin Anda setelah mendapatkan jawaban, mungkin jawaban Anda adalah misalnya nih, hummingbird. Ya. Harusnya jadwal tidurnya kurang lebih di antara jam 10 sampai jam 12, bangunnya antara jam 6 sampai jam 8. Anda mulai berpikir, tapi dulu saya tidurnya telat terus loh, Coach. Dulu waktu masih remaja, jadwal tidur saya itu selalu di atas jam 12. Kok bisa seperti itu? Nah, faktor usia mempengaruhi Anda berada di chronotype mana. Ya. Meskipun let's say Anda waktu anak-anak, pada umumnya anak-anak itu berada di tipe morning person. Tidur cepat, bangun cepat. Tapi pada saat mereka masuk ke usia remaja, mereka mengalami kemunduran jadwal tidur. Ya. Dan ini bukan disebabkan utama oleh terlalu banyak main gadget. Yes, pada saat kita terlalu overstimulated dengan gadget, jadwal tidur kita bisa mundur. Tapi itu bukan alasan utama kenapa anak-anak remaja jam tidurnya mundur. Alasan utamanya adalah karena mereka puber. Nah, karena puber ini, jadwal tidur mereka dan jadwal bangun mereka mengalami kemunduran. Pada saat kalangan remaja ini mulai memasuki usia dewasa, pelan-pelan jadwal tidurnya bergeser lebih cepat. Ya, jadi dari night owl bergeser jadi hummingbird. Nah, nanti begitu naik usia lagi, masuk ke lansia, lebih bergeser lagi ke morning type. Jadi sepanjang masa hidup kita, kita mengalami ketiga jenis chronotype ini. Nah, yang disarankan adalah kalau bisa, ya, pada saat kita mau tidur, kenali preferensi tubuh kita. Mau tidurnya di jam berapa? Oke? Nah, seperti ini. Saat tidur itu selaras dengan jam biologisnya, ya, yang akan terjadi, kita tidurnya mudah. Kita ambil contoh ya, seorang night owl, ya, dia itu pada umumnya tidur setengah satu, bangunnya jam 8. Tidurnya berkualitas, dia dapat durasi 7,5 jam, minim terbangun, ya, tidurnya pules, ya, dan bangun tidur dia segar. Berarti kan tidurnya berkualitas. Tapi karena dia mendengarkan omongan dari sosmed misalnya, ada yang mengatakan bahwa kalau kamu mau tambah sehat, ya, tidak mengalami resiko penyakit-penyakit kardiovaskular, misalnya, kamu harus tidur sebelum jam 11. Ya. Nah, yang terjadi akhirnya apa? Dia mencoba untuk majuin jam tidurnya. Karena disaranin tidur sebelum jam 11, dia naik ke atas kasur setengah 11. Ya, dengan harapan, ya oke lah, naik lebih cepat, tidur lebih cepat, naik ke kasur lebih cepat, ya, hopefully bisa tidur. Tapi selama 1,5 sampai 2 jam, dia memaksakan tidur, adanya cuma frustrasi. Belum tentu bisa tidur. Ya, dia tos kiri, tos kanan, dia berpikir, kok tidur sulit ya? Padahal aku cuma mau tidur lebih cepat loh. Yang terjadi apa? Selama 1,5 sampai 2 jam dia frustrasi dan dia itu bisa menumbuhkan sebuah pemikiran tidur itu sulit ya. Apa mungkin besok aku coba lebih cepat lagi? Tapi tetap nggak bisa tidur. Itu sebabnya kenapa? Mencoba tidur lebih cepat, kalau itu memang tidak sesuai dengan ritme biologisnya, itu hanya akan memperparah tidurnya. Dan ini bisa menjadi bensin untuk insomnia, karena dia mulai meningkatkan tingkat kecemasan terhadap tidur. Sehingga ke depannya setiap kali mau tidur sudah cemas duluan. Nah, cemasnya ini bisa membuat tidur semakin sulit. Seperti itu. Ini contoh untuk night owl. Begitu juga dengan morning person. Ada seorang morning person sudah terbiasa tidur jam 10, bangun setengah 6, ya, tidurnya mudah, nyenyak, bangun tidur segar, dan sebagainya. Tidurnya berkualitas. Ya. Dan ini semua natural ya. Dia bangun setengah 6 ini tanpa perlu bantuan alarm. Bangun sendiri ya. Ya. Nah, suatu saat dia begadang. Nah, saya nggak tahu keputusan begadangnya mungkin karena let's say ada tugas dari kantor, atau mungkin sedang mau menyelesaikan Stranger Things Season 5, ya, atau apapun itu. Dia begadang.
Bedakan begadang sama night owl ya. Night owl adalah sebuah kondisi, begadang adalah sebuah keputusan. Ya, apapun itu alasannya, pada saat Anda menunda jam tidur, itu keputusan. Oke? Tapi karena seorang morning person ini sudah terbiasa bangun setengah enam, berarti dia tidur setengah satu, bangun setengah enam. Tidurnya kan jadi lebih singkat. Berkualitas nggak? Enggak. Ada utang tidurnya nggak? Ada. Seperti itu. Oke? Jadi memang disarankan sebisa mungkin ya tidur mendekati jam biologisnya. Tapi coach, kalau misalnya pekerjaan saya itu memang saya harus bangun pagi, bagaimana? Ada nggak cara untuk merubah jam biologis ini? Ada caranya, ya, tetapi perlu effort yang sedikit lebih besar untuk mengubah jam biologis ini. Saya sudah posting di Instagram uh, 1-2 hari yang lalu mengenai cara mengubah jadwal biologis, ya, tanpa perlu menggunakan obat, tanpa perlu menggunakan suplemen. Nanti bisa dicek di Instagram saya. Ya. Nah, disaranin juga jadwalnya konsisten. Jadi, ini saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa jadwal yang konsisten itu bukan berarti harus di satu waktu tertentu. Artinya kalau misalnya saya ambil contoh saya sendiri, saya pada umumnya itu tidur setengah 11 dan bangun itu jam 6. Apakah setiap hari saya harus tidur setengah 11? Enggak juga. Ada range-nya, ya. Plus minus 20 sampai 30 menit. Jadi kalau misalnya ditanya, ya, jadwal tidur saya jam berapa? Antara setengah 11 sampai setengah 12. Tengah-tengahnya jam 11. Ya. Itu dari hari Senin sampai Minggu konsisten. Bangun di jam berapa? 5.45 sampai setengah 7. Ya. Itu adalah jadwal saya. Dan itu yang lebih disarankan daripada Anda durasinya, yang Anda kejar durasinya tapi jadwalnya berantakan. Berdasarkan studi, ini lebih menyehatkan meskipun ada beberapa di mana ada beberapa malam di mana Anda lihat sendiri durasi tidurnya di bawah 7 jam. Tapi ini lebih menyehatkan. Kenapa? Jadwalnya konsisten. Dan kalau di rata-rata, dari Senin sampai Minggu, itu 7 jam. Ya. Daripada ini, 7 jam terus, tapi jadwalnya berantakan. Ini kurang menyehatkan. Lebih menyehatkan ini. Ya. Nah, bagaimana caranya bisa mendapatkan tidur yang berkualitas? In short, summary-nya adalah ini. Ya, the sleep hygiene. Oke, di mana Anda memiliki jadwal tidur bangun yang reguler, ya. Bangun tidur dalam 1 jam setelah Anda bangun, Anda cari sumber cahaya terang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat Anda segar di pagi hari, siap beraktivitas, dan juga menyiapkan timer di otak Anda bahwa 14 jam kemudian mulai tingkatkan produksi melatonin supaya tidurnya berkualitas. Dalam 1 jam Anda bangun, cari sumber cahaya terang. Kalau pada saat Anda bangun matahari sudah terbit, cari sumber cahaya dari matahari. Tapi kalau mataharinya belum terbit, Anda bisa nyalain lampu ruangan. Jangan gunakan cahaya dari handphone untuk sumber cahaya terangnya, karena tidak cukup terang. Oke? Miliki gaya hidup yang aktif. Ya, aktif di sini lebih banyak ke arah gerakin tubuh daripada duduk terus atau rebahan terus. Ya, mendapatkan asupan yang seimbang, ya, bergizi dan jadwalnya teratur. Nah, bicara soal nutrisi, Sabtu besok saya punya workshop khusus yang bicara soal nutrisi. Apa pengaruh dari nutrisi ke tidur? Hubungannya apa? Mengapa disarankan kalau kita sedang memilih program diet, disarankan diet-diet seperti diet yang rendah karbo itu berpotensi untuk merusak tidur. Ya, pola makan yang lebih banyak intermittent fastingnya punya
potensi untuk mengganggu tidur. Nah, itu akan saya bahas semua di workshop hari Sabtu besok. Ya, nanti detailnya akan saya berikan di akhir sesi, ya. Tapi ini merupakan satu pembahasan yang memang perlu saya bawakan agar masyarakat makin paham bahwa apapun yang kita makan, zat gizi yang kita dapatkan dari makanan, itu pengaruhnya besar terhadap kualitas tidur kita. Ya, termasuk harus berapa jam sebelum jadwal tidur kita berhenti makan, terus jumlahnya seberapa banyak, apa saja yang bisa kita makan, ya, yang bisa mendukung tidur kita, yang bisa mengganggu tidur kita, itu akan dibahas. Ya, terus memperhatikan asupan stimulan dan alkohol, ya, menyiapkan kamar tidur senyaman mungkin. Tadi kita sudah lihat pengaruhnya dari kamar yang nyaman terhadap kualitas tidur. Dan sebelum tidur, luangkan waktu at least 1 jam atau mungkin 2 jam sebelum jadwal tidur untuk benar-benar relax. Karena inilah yang akan membuat sistem saraf Anda relax. Ya, oke? Nah, relaksasinya seperti apa? Ada banyak cara sebetulnya. Tidak ada satu cara yang cocok di semua. Ya, setiap orang akan punya caranya masing-masing. Oke? Relaxation is very personal. Oke? Nah, framework ini bisa memberikan sebuah gambaran bahwa sebetulnya teknik relaksasi itu banyak. Ya, apa sih yang bisa membuat kamu relax? Ya, misalnya nih, kalau kita badannya sedang kaku, ya, kita lihat dari kotak physical, karena badannya sedang kaku. Terus kita lihat kondisi kita sendiri. Kita itu sedang penuh dengan energi atau sedang capek banget. Kalau ada kekakuan dari segi fisik, tapi Anda masih punya energi, karena mungkin seharian Anda banyak duduk, ya, dan Anda belum menggunakan baterai tubuh Anda bisa jalan santai untuk relaksasi. Bisa stretching kalau seharian Anda duduk dan akhirnya badannya kaku. Ya. Kalau misalnya yang Anda cari itu adalah relaksasi secara mental, ya, dan Anda memang sudah capek banget karena memang aktivitas yang sifatnya mental itu juga banyak menguras energi. Ya, jadi bisa aja seharian Anda aktivitasnya itu duduk di belakang layar laptop, tapi mungkin banyak conference call, terus banyak meeting, terus banyak sekali hal-hal yang menguras energi mental Anda. Bisa-bisa Anda bilang, oh capek banget ya. Karena memang aktivitas tidak hanya aktivitas fisik yang menguras energi, aktivitas mental juga menguras energi. Nah, kalau misalnya yang ingin direlaksasi mental dan Anda capek banget, Anda bisa dengerin musik, Anda bisa nonton, Anda bisa dengerin podcast. Ya. Jadi banyak cara untuk relaksasi sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini. Ya. Oke? Nah, masuk ke bagian yang kedua. Ya. Sebelum kita masuk bagian kedua, oke, masuk ke bagian yang kedua, yaitu stress management. Ya. Kita tidak bisa bebas dari stres, karena stres itu akan datang dari segala jurusan. Ya. Stres itu sifatnya multidimensional, jadi dia bisa datang dari mana aja. Yang bisa kita lakuin sebagai seorang individu adalah kita bisa mengelola stres, ya, dan meningkatkan kapasitas kita untuk berhadapan dengan stres tersebut. Ya, nanti saya jelasin. Kita paham dulu stres itu apa. Ya, kalau berdasarkan definisi secara teori, ya, uh, ini sudah saya simplify juga. Stres itu adalah sebuah kondisi ketidakseimbangan sistem tubuh kita yang terjadi karena adanya tuntutan atau stresor dari luar, baik itu dari lingkungan, pekerjaan, ya, hubungan, kehidupan kita lah, ya. Ada stresor dari luar, ya, dan stresor ini tidak bisa diimbangi oleh sumber daya yang kita miliki, ya. Jadi kita sedang menghadapi tantangan, tetapi tantangan ini tidak bisa kita penuhi. Kenapa? Karena sumber daya kita tidak cukup. Oke? Nah, kalau kita bicara mengenai dosisnya,
Stres itu dibagi jadi dua jenis, eustress dan distress. Ya. Eustress artinya stres ini bisa memberikan efek positif kalau dosisnya sesuai. Ya. Kalau dosisnya berlebihan, dia bisa memberikan dampak negatif. Saya ambil satu contoh yang cukup populer, yaitu working out. Ya. Olahraga. Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang memiliki sebuah planning yang terstruktur. Ya, melatih fisik. Misalnya strength training, cardio training, sport specific training, ya. Pada saat kita melakukan olahraga dengan program yang terstruktur, dosisnya sesuai, dia akan memberikan positif impact ke tubuh kita. Tapi pada saat olahraga ini dosisnya berlebihan, dia bisa memberikan efek yang negatif. Jadi, stresornya sama-sama olahraga. Tapi kalau dosisnya pas, dia meningkatkan overall well-being kita. Tapi kalau dosisnya berlebihan, dia bisa menurunkan overall well-being kita. Jadi olahraga, ya, itu memang benar stress release. Tapi kalau keterusan, itu stress increase. Perlu dipahami. Ya. Kalau dari durasi, stres dibagi jadi dua. Stres jangka pendek, acute stress. Stres jangka panjang, chronic stress. Ya. Tubuh manusia itu sistemnya itu memang didesain untuk bisa menghandle acute stress secara baik. Ya, jadi kita berhadapan dengan sebuah tantangan, kita hadapi, ya, kita selesai, terus kita kembali ke recovery. Ya. Ada yang disebut dengan namanya stress cycle. Jadi stress cycle itu adalah kita berhadapan dengan stres, beres, kita kembali ke kondisi keseimbangan. Kalau misalnya saya ambil contoh, kita lihat kucing atau binatang deh. Pada saat mereka sedang berantem atau kejar-kejaran, mereka itu larinya cepat. Mereka dapat tenaga dari situ. Ya, stres itu meningkatkan tenaga tubuh kita. Kita bisa menjadi seorang superhuman pada saat stres level kita naik. Ya, tapi menjadi superhuman ini di kita tidak berlangsung lama. Oke. Kembali ke penjelasan soal binatang. Pada saat mereka sedang berantem dan kejar-kejaran, mereka itu larinya cepat. Tapi pada saat mereka sudah selesai berantem, yang mereka lakukan apa? Mereka mengibaskan tubuh mereka. Itu adalah tanda bahwa stresnya sudah selesai. Dan pada saat mereka stresnya sudah selesai, mereka kembali ke kondisi seimbang. Dan pada saat mereka berada di kondisi seimbang, pemulihan itu terjadi. Karena stres itu adalah high energy state, ya, berarti kan mereka boros energi itu. Nah, mereka perlu kembali ke kondisi yang seimbang, yang balance, supaya bisa isi ulang energi. Itu kalau kita bicara acute stress. Nah, problemnya di kita sebagai manusia, ya, karena kita selalu overthinking, banyak dari kita yang terjebak di siklus overthinking, ini menjadi sebuah chronic stress. Dosis stresnya mungkin kecil, tapi karena dibawa terus-terusan, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Ya. Yang menjadi masalah itu bukan stresnya, tapi ketidakmampuan kita dalam meregulasi stres tersebut. Kita pelihara untuk jangka panjang. Nah, setelah jangka panjang, baru efeknya kita rasain. Efeknya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk burnout, depresi, terus anxiety, sakit karena imunnya ngedrop, insomnia, kulit jadi kering, kalau di wanita mensnya stop, ya. Komplikasi kesehatan banyak yang terjadi pada saat kita tidak bisa meregulasi stres jangka panjang. Ya. Kita juga perlu paham bahwa karakteristik dari stres bersifat personal. Apa yang stressful di Anda belum tentu stressful di saya. Ya, ini sangat tergantung pada kemampuan kita dalam apa ya? Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan stress perception.
persepsi kita mengenai stres itu sendiri. Ya, saya ambil contoh misalnya di sebagian orang kecoa itu adalah hal yang stressful, tapi di sebagian yang lainnya mungkin tidak stressful. Sehingga apabila dua individu dengan stress mindset yang berbeda soal kecoa berhadapan dengan kecoa, reaksinya akan berbeda. Yang satu mungkin sudah panik, kabur, atau mungkin membunuh kecoa tersebut. Yang satunya lebih chill, karena buat dia kecoa itu tidak stressful. Ya, ini yang ingin saya titik beratkan bahwa stress is very personal. Ya, stresor bisa datang dari berbagai sisi dan stres itu sifatnya akumulatif. Ini saya jelasin. Ya, ada sebuah konsep yang disebut dengan stress bucket. Ya, stress bucket ini merupakan kapasitas setiap orang untuk meregulasi dan mengelola stres. Setiap dari kita punya stress bucket ini. Dan kapasitas setiap orang itu berbeda-beda. Oke? Nah, eh, tetesan air ini adalah stresor yang datang dari berbagai jurusan. Bisa dari insomnia, bisa dari toxic relationship, bisa dari karir yang sekarang sedang berantakan, bisa dari ketidakpastian politik sama ekonomi, bisa dari pekerjaan yang semakin menumpuk, bisa dari tidak makan, bisa dari konflik di keluarga. Itu semua stresor. Dan ini semua diakumulasi oleh tubuh. Ya. Nah, kita punya kemampuan untuk meregulasi stres ini. Ya, ada dua cara. Yang pertama sifatnya healthy coping, yang kedua adalah unhealthy coping. Healthy coping akan mengurangi isi air dalam ember ini. Sehingga kadar stres di tubuh kita berkurang. Nah, kalau unhealthy coping, itu terlihat sebagai sebuah solusi. Kelihatannya kita sedang ngurangi nih stress level. Tapi yang nggak kita sadari, oh itu airnya ternyata kembali lagi ke dalam bucket ini. Jadi memberikan solusi yang sifatnya semu. Terlihat sebagai sebuah jalan keluar, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah. Contoh misalnya, sedang ada konflik besar di rumah, kita menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Kita tidak menghadapi atau kita tidak menangani konflik tersebut, tapi kita hilang dalam pekerjaan. Sepertinya sebuah solusi karena kita nggak mikirin lagi. Tapi overstimulation diri kita sendiri itu kan juga menambah beban yang lain. Atau mungkin contoh sedang break up nih, ya putus sama pacar. Ini contoh aja ya. Putus sama pacar, akhirnya Anda sakit hati, Anda lari ke alkohol. Pada saat Anda minum alkohol, Anda sudah nggak mikirin lagi soal mantan Anda. Ya. Tapi yang tidak Anda sadari, emosi yang sedang Anda tekan mengenai mantan Anda, itu hanya bertahan sementara. Pada saat efek alkohol ini hilang, emosi ini akan rebound. Ya. Dan ditambah efek dari alkohol yang menjadi stresor fisik. Jadi nambah stres. Saat itu terlihat sebagai solusi. Tapi di masa yang akan datang, ternyata malah menambah beban. Ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengelola stres ini? Kita bisa buka keran healthy coping, regulasi stres, dan kita bisa besarkan kapasitas ember stres kita. Ya, ada dua cara. Ya. Untuk stres kita saat ini, kita buka keran sehatnya dengan kita gerakin tubuh. Ya. Stres itu kan meningkatkan energi di tubuh kita. Ya. Kalau itu tidak dichannelkan dalam gerak, ya itu akan tetap tersimpan di tubuh kita. Perlu di-channel, perlu dikeluarkan dengan bergerak. Atau kalau misalnya kita sedang dalam situasi pekerjaan ya, kita sedang di kantor dan stres levelnya tinggi, Anda bisa mengambil yang namanya micro breaks. Misalnya ya di siang hari ya dari pagi sampai siang sudah banyak tuh pekerjaan yang menumpuk, stres mentalnya tinggi. Anda bisa ambil power nap 15 menit, mengurangi mental fatigue. Supaya apa? Supaya Anda bisa perform lagi. Ya. Atau ada teknik micro breaks yang disebut dengan Pomodoro teknik.
atau 90-20 protokol. Nah, kalau 90-20 protokol ini artinya Anda melakukan aktivitas yang intens dengan durasi 90 menit, setelah itu break 20 menit. Jadi jangan digas terus. Gas, rem sebentar. Isi ulang energi. Gas lagi, rem. Ya, itu 90-20 protokol. Kalau Pomodoro, ini konsepnya mirip sama 90-20. Cuma durasinya lebih singkat. Kalau Pomodoro yang saya ketahui itu adalah 25 menit intens, 5 menit break. 25 intens lagi, 5 menit break. Terus 25, 5 menit. Diulang 3 kali. Habis itu breaknya lebih lama. Setelah 3 siklus, breaknya lebih lama. Terus makan makanan bergizi, ya, karena kandungan makronutrisi sama mikronutrisi akan memberikan kemampuan bagi tubuh untuk bisa berfungsi secara optimal. Tidur yang berkualitas, lakukan sesuatu yang memang Anda gemari, ya. Terus Anda bisa create healthy boundaries, ya. Kalau misalnya Anda, let's say, resolusi tahun baru ini adalah setelah jam 8 tidak mau berurusan sama pekerjaan. Misal ya. Yang bisa Anda lakuin apa? Creating healthy boundaries-nya. Handphone Anda disetting jam 8 do not disturb. Jadi incoming messages yang bicara soal kerjaan, email dan sebagainya itu akan tidak masuk ke Anda. Contoh, oke? Okay? Anda bisa melakukan counseling, ya, ngobrol, ya. Terus Anda bisa menggunakan pressure, yaitu massage, ya, karena badan yang kaku itu kan stressor tuh, badan yang kaku. Dengan pijat kan jadi lebih rileks. Atau sauna, atau menggunakan suhu panas tadi seperti mandi air hangat, rendam kaki di air hangat, ya. Atau bisa dengan meregulasi nafas. Ya, ini ada 2 cara yang saya pasang di sini. Yang pertama adalah physiological sigh. Physiological sigh itu caranya adalah Anda tarik nafas 2 kali lewat hidung, jadi 2 kali. Terus Anda hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Jadi inhale 2 kali, terus exhale lewat mulut. Ya. Inhale yang pertama pada saat Anda tarik nafas pertama yang dalam, itu Anda isi perut Anda. Ya, jadi yang diisi pertama kali dengan oksigen pertama itu adalah bagian perut. Habis itu yang tarikan kedua, isi dada. Terus baru Anda hembuskan pelan-pelan. Atau Anda bisa melakukan box breathing. Tarik 4 detik, tahan 4, hembuskan 4, tahan lagi 4. Ya. Ini cara untuk meregulasi stres saat ini. Ya. Tapi bisa juga ke depannya Anda bangun kapasitas tubuh Anda supaya Anda lebih bisa menampung lebih banyak stres. Ya. Ada beberapa cara. Anda melatih fisik Anda. Kenapa latihan fisik? Karena semua disimpan oleh fisik Anda. Ya. Terus Anda bisa merubah mindset Anda. Ya. Nah, cara merubah mindset tentunya dengan edukasi. Ya. Karena edukasi itu bisa memberikan clarity. Mungkin salah satu contohnya adalah mindsetnya yang saat ini adalah tidur harus 8 jam. Misal. Jadi kalau tidurnya nggak 8 jam, Anda merasa kok tidurku kurang terus ya. Selama ini cuma dapat 7 jam. Meskipun aku bangun seger, tapi kurang 1 jam nih. Ya, tidurku kurang nih. Itu mindset sekarang. Tapi dengan adanya edukasi, seperti contohnya malam ini, Anda mendapatkan pemahaman bahwa tidur itu nggak harus 8 jam. Kalau Anda merasa segar di 7 jam, ya that's okay. Itu kan Anda merubah mindset Anda. Oh, ternyata 7 jam oke kok. Tidak merasa guilty di sana. Tidak menyalahkan diri sendiri. Itu kan menurunkan stres. Ya, belajar. Terus dengan menggunakan panas, dingin, puasa. Ini memang ada protokolnya sendiri. Ya, dan juga dengan menggunakan nafas. Jadi ada yang namanya latih fisik, latih nafas, ya. Dan ini juga latih fisik tapi menggunakan suhu dan puasa. Ya. Ini semua
perlu program yang terstruktur, tidak bisa asal. Ya. Impact-nya apa? Kalau stres yang Anda miliki itu bisa dikelola, ya tubuh Anda lebih tahan banting, pemulihannya cepat. Jadi Anda bisa berhadapan dengan stres, ya, Anda bisa menyelesaikan stres tersebut, dan tubuh Anda akan fine-fine aja, lebih tahan banting. Ya. Karena pemulihannya bagus, tidurnya bisa lebih dalam, berkualitas, Anda memiliki kesehatan jangka panjang yang lebih terjaga, moodnya bagus, Anda bisa berpikir jernih, fokusnya tinggi, performa lebih bagus. Ya. Intinya Anda tidak menghindari stres, tapi Anda meregulate stres yang datang ke Anda. Nah, kalau tidak dikelola bagaimana? Ya, komplikasi kesehatan banyak muncul. Dari penyakit jantung, penurunan imun, gangguan metabolik, diabetes tipe 2, resistensi insulin, hipertensi, gangguan pencernaan, ya, terus kesehatan kulit, kulit jadi lebih kering, ya, kelelahan berlebih, gangguan mental, insomnia. Anda mulai melihat di sini bahwa saling berhubungan. Ada urusan sama nutrisi, ada urusan sama gerak fisik, ada urusan sama tidur. Ya. Oke, ini akan saya skip dulu karena kita juga sedang mengejar waktu, jadi saya langsung ke bagian berikutnya. Ya. Nah, bagian berikutnya kita masuk mengenai gerak fisik, ya, atau gaya hidup yang aktif. Nah, di sini saya ingin berikan pembedaan antara gerak fisik sama latih fisik. Ya, keduanya merupakan bagian dari aktivitas fisik. Oke. Nah, kalau gerak fisik itu adalah aktivitas menggerakkan tubuh yang sifatnya spontan. Ya, bisa insidental, misalnya Anda sedang duduk, terus Anda suka fidget. Misalnya Anda bermain dengan, lagi duduk nih, Anda bermain dengan pensil. Ya, ini gerak fisik. Terus pada saat Anda scrolling, itu gerak fisik. Anda sedang duduk, terus kakinya gerak, gerak fisik. Ya, misalnya Anda parkir dari tempat parkir, Anda ke kantor, jalan, itu gerak fisik. Jadi sifatnya spontan. Ya, ada fungsinya juga, dan ini tidak termasuk olahraga. Nah, kalau olahraga, masuklah ke latih fisik. Ya, baik itu olahraga yang sifatnya bermain, ya seperti paddle, tenis, sepak bola, ya, atau yang latihan. Nah, biasanya kalau sudah latih fisik, itu lebih terstruktur, ada planningnya, dan berulang. Ya, ini yang biasanya suka bikin training membosankan karena ya ini faktor itu lagi, itu lagi, itu lagi. Ya, gerakannya itu lagi. Dan latih fisik ini ada tujuan spesifiknya. Baik itu meningkatkan massa otot, baik itu meningkatkan kinerja jantung, baik itu meningkatkan fleksibilitas, baik itu meningkatkan atau menurunkan berat badan, ada tujuannya, ya. Jadi perlu dibedain. Nah, banyak dari kita yang punya pemahaman bahwa kalau yang namanya gerak fisik atau olahraga itu harus dilakukan berjam-jam. Sehingga banyak yang memutuskan, ya kalau berjam-jam nanti dulu deh. Banyak yang belum tahu bahwa ada yang namanya minimum effective dose. Ya, dosis terkecil mungkin yang memberikan hasil yang signifikan. Ya. Dan kalau berdasarkan penelitian, as much as 10 menit per hari itu bisa menurunkan resiko kematian dini. Hanya dengan gerak sedikit. Ya. Cuma 10 menit. Nah, ini kan yang mempermudah sebetulnya. Pada saat kita tahu, oh 10 menit doang. Kalau 10 menit mah aku bisa luangin waktu. Kalau 1 jam aku nggak bisa, tapi kalau 10 menit aku bisa. Nah, kalau dari 10 menit per hari Anda bisa menurunkan resiko kematian dini secara signifikan, why not? Memang yang disarankan oleh WHO adalah 30 sampai 45 menit per hari. Karena juga resiko kematian dininya berkurang cukup banyak.
Kalau memang Anda punya waktunya, ya Anda cari ke sini karena ini sweet spot-nya. Ya. Nah, semakin lama waktu yang Anda habiskan untuk melatih fisik, memang manfaatnya itu tetap ada. Cuma efeknya itu lebih ke arah law of diminishing return. Artinya adalah meskipun effort yang Anda keluarin tambah banyak, hasil yang Anda dapatkan itu kayak semacam tidak sepadan sama effort yang dikeluarkan. Ya, mengeluarkan waktu berjam-jam, tapi kalau hasilnya, ya Anda mendapatkan hasil, cuma tidak sesuai, tidak cocok lah sama effortnya. Bedanya tipis sekali untuk manfaatnya. Ya, oke. Nah, kalau bagi teman-teman yang selama ini lebih sering rebahannya, lebih sering sedentary-nya, dan nggak tahu harus mulai dari mana, bisa dari 10 menit per hari. Kalau misalnya Anda berada di settingan kantor, ya Anda bekerja, lebih banyak kerja duduknya, Anda mungkin bisa break uh, sitting pattern Anda menjadi seperti ini. 20-8-2 rule. Jadi 20 menit Anda kerja sambil duduk, ya. Setelah itu 8 menit kerjanya berdiri. Setelah itu 2 menitnya gerak. Coach, tapi nggak mungkin kalau saya 8 menit berdiri. Oke, kalau misalnya ya dari 30 menit Anda bekerja, 28-nya itu Anda kerja duduk, 2 menitnya Anda break gerak. Ini masuk juga ke dalam teknik yang tadi hampir saya bilang micro breaks, Pomodoro teknik. Ya, ini mirip-mirip ke sana. Ya. Kalau di Pomodoro itu kan 255. Ya, ini 282. Ya, jadi break being sedentary. Kalau workout gimana? Ya, sebetulnya workoutnya bisa diramu sih dari gerakan-gerakan home based workout. Saya tidak punya akses ke gym, tidak punya alat. Ya, Anda bisa melakukan ini contohnya. Ini template. Ya, push up 1 menit, berapapun Anda dapatnya, it's okay. Ya, setelah 1 menit push up, Anda 1 menit squat, habis itu 1 menit bridge. Lakuin 3 kali. 10 menit workout itu full body dapat. Kalau dari steps bagaimana? Yes, banyak dari kita yang mengejar 10.000 steps. Tapi sebetulnya kalau kita mau lihat minimum effective dose, apakah harus 10.000? Tidak. Minimalnya 4.000 langkah per hari. Kalau mau manfaat optimal, 7.000 sampai 9.000. Apakah di atas 9.000 boleh? Boleh sih. Tapi kembali lagi, pahami rule ini. Ya, law of diminishing returns. Effort yang dikeluarkan semakin banyak, tapi hasilnya tidak sesignifikan yang kita harapkan. Ya. Kalau misalnya Anda punya waktu dan mau meluangkan waktu Anda untuk bergerak, silahkan, tidak ada larangan. Tapi kalau misalnya selama ini yang menjadi kendala Anda untuk bisa gerak adalah waktu, ya cukup 10 menit Anda luangkan untuk bisa mendapatkan manfaat kesehatannya. Cukup 10 menit. Ya. Nah, yang terakhir, oh bukan, yang second last, kita bicara soal nutrisi. Mendapatkan asupan gizi seimbang dalam jumlah yang sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita akan bicara mengenai konsep BQMT. Apa itu? Balance, quality, dan timing. Kalau kita bicara balance, ini kita bicara tidak hanya dari sudut dari segi kalorinya, tapi dari segi makro dan mikronutrisinya. Jadi kita itu tidak menganaktirikan satu jenis makronutrisi. Contoh misalnya, oh aku sedang mengeliminasi karbo dari dietku. Kenapa? Karena katanya karbo bisa A, B, C. Oh aku sedang mengeliminasi lemak dari dietku. Kenapa? Kan katanya kalau makanan yang tinggi lemak itu merugikan kesehatan. Nah, di sini kita bicara balance. Kita mendapatkan semuanya. Karbo, protein, lemak, dan mikronutrisi yang cukup. Ya. Quality ini kita bicara dari tingkat proses dari makanan tersebut. Apakah makanan tersebut minimally proses atau highly proses. Ya. Terus kalau timing kita bicara dari kapan kita makannya.
Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai nutrisi dan dalam konteksnya tidur, sekali lagi ini akan saya bahas lebih detail di workshop hari Sabtu besok. Ya. Nah, sorry. Bicara soal balance. Kalau menurut teman-teman, ya, kita kuis ya. Antara opsi satu sama opsi 2 sama-sama 500 kalori. Mana yang lebih menyehatkan? Satu, satu, satu. Oke, tentu opsi satu. Oke, nice. Tahu alasannya nggak kenapa opsi satu lebih menyehatkan? Karena kenyang, karena whole food. Yes, betul. Karena balance. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Proporsi karbo, protein, lemak yang pas, ada serat dan mikronutrisi, ada elemen puas, ya kita kenyang, dan gula darahnya stabil dan tidak berat sebelah. Ya, benar, karena seimbang. Makanan yang seimbang itu akan mengurangi resiko untuk cravings. Ya, pada saat makanan kita tidak seimbang dari segi makronutrisi dan mikronutrisi, kita akan memiliki resiko cravings yang lebih tinggi. Ya, oke. Nah, kalau yang opsi 2, saya tidak bilang Anda tidak boleh makan opsi 2 ya. Boleh-boleh aja, tapi pahami karakteristik mereka. Oke. Gula darah cepat naik, ya kalau kita bicara croissant dan kopi susu, ya. Bikin lemas dan mudah cravings. Boleh nggak dikonsumsi? Ya sebetulnya boleh-boleh aja sih. Cuma pinter-pinternya. Ya. Kalau misalnya Anda sekarang punya resolusi untuk mengurangi body fat, misal. Dan salah satu tantangan yang dialami mereka-mereka yang punya goals untuk mengurangi body fat dan body weight itu adalah menahan atau mengontrol rasa lapar mereka dengan mudah. Nah, salah satu cara untuk mengontrol rasa lapar itu bagaimana? Ya buat setiap kali makan itu kenyang tapi kenyang sehat. Nah, kenyang sehat ini didapatkan dari mana? Dari protein dan serat. Nah, kalau makanan yang kita pilih rendah protein dan rendah serat, bisa kenyang nggak? Yang ada malah rasa lapar itu datang lebih cepat lagi. Seperti itu. Oke? Pinter. Betul semua. Ya, jadi nomor satu. Oke, berikutnya. Processing determines quality. Kualitas nutrisi juga ditentukan seberapa panjang proses pengolahannya. Ya, semakin sedikit processingnya, ya, semakin bagus kualitasnya. Kita lihat di sini. Sama-sama kentang. Yang satu diolah menjadi baked potato, prosesnya tidak panjang. Ya. Yang kedua dijadikan French fries. By the way, dengan melihat gambar ini, siapa yang jadi kepengen makan French fries-nya? Jujur saya waktu bikin materi ini ngelihat French fries-nya itu agak kayak, kok kelihatannya enak ya. Nah, perlu dipahami kita juga ada yang namanya lapar secara sensori. Tidak hanya lapar fisik dari perut, tapi lapar secara sensori. Dengan melihat sesuatu kita bisa, wah, ya, ya rasa lapar. Oke, terus yes. Tapi perlu kita lihat di sini key points-nya. Dari segi kalori, ya, semakin tinggi pengolahannya, kadar kalorinya semakin tinggi. Karena proses pengolahannya memerlukan bahan-bahan tambahan, misalnya minyak di sini. Ya, minyak itu tinggi lemak, meningkatkan kalori. Oke, lapar sensori ya benar. Lihat video mukbang bisa. Ya. Nah, tadi saya bilang lemaknya bertambah. Terus dari segi garam juga sangat tinggi. Dari segi kenyang rendah. Dan ini bisa meningkatkan cravings. Ya. Kalorinya juga double. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa French fries itu tidak boleh dimakan. Boleh-boleh aja. Cuma kenali karakteristik mereka. Oke, minimally processed untuk baked potato,
kaya serat sama air, jadi kenyangnya lebih lama, ya. Terus rendah kalori. Jadi kalau misalnya Anda suka sama kentang dan Anda sedang dalam proses untuk penurunan berat badan atau body fat, yang Anda pilih French fries atau baked potato, yang Anda pilih yang mana? Masih menimbang-nimbang sepertinya. Antara pilihan French fries, baked potato dong. Oke, siap. Nah, oke, oke, oke. Harusnya satu tapi kelah. Oke, siap. Oke. Jadi mulai dipahami ya bahwa yes, tingkat processing itu akan menentukan kualitas dari makanan. Dan kalau dari timing, nah ada studi yang membuktikan bahwa jadwal makan yang tidak teratur, berantakan, ya, kapan makan pagi, kapan suka breakfast, kapan enggak, terus makan malamnya juga sering di skip-skip, ya, jadi nggak teratur, kapan makan siang, kapan enggak, itu bisa mengganggu konsistensi atau sorry, bukan konsistensi, lebih ke arah kualitas tidur in long term. Nah, memang ini saya baru bicara dari konteks tidurnya dulu, ya karena memang itu yang sedang saya dalami, ya. Jadi pola makan yang chaotic dari segi jadwal itu mempengaruhi kualitas tidur, ya. Karena tubuh kita itu juga menyukai yang namanya prediktabilitas. Semakin konsisten jadwal makan kita, semakin bagus proses pencernaan kita, ya. Karena proses pencernaan kita itu juga mengikuti ritme sirkadian, ya. Oke, pencernaan kita mengikuti sinkronisasi dari ritme sirkadian. Nah, pada saat kita jadwalnya teratur, kita bisa memberikan jeda yang sesuai antara jam tidur sama jam makan malam terakhir. Nah, pada saat kita memberikan jeda waktu yang cukup, kita bisa tidur lebih mudah, ya. Karena pada saat kita makannya terlalu dekat sama jadwal tidur, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tidurnya jadi mundur, ya. Yang kedua, tidurnya terputus-putus atau kualitasnya buruk, ya. Dan pada saat Anda jadwal makannya teratur, dia akan membantu Anda untuk menjaga energi Anda lebih stabil. Kalau misalnya hari ini Anda skip breakfast, misal, menunggu sampai makan siang, kemungkinan besar Anda bisa overeating. Nah, karena overeating, kapan yang kita cari itu makanan-makanan yang bisa aja tinggi di karbo, ya, proteinnya cukup, ya, tinggi di lemak. Nah, karena kita overeating, gula darah kita jadi naik tinggi. Nah, pada saat dia naik tinggi, setelah itu dia bisa crash. Dan crash itu bisa membuat kita badannya itu jadi berat, sulit fokus, ya, mudah lelah. Dengan memiliki jadwal makan yang teratur, Anda menghindari yang namanya crash and crave, ya. Itu sebabnya timing matters. Kalau kita bicara mengenai overall, ya, overall fungsi kita. Kan banyak yang bilang juga kalau bicara konteksnya pengelolaan berat badan, meal timing itu tidak memiliki signifikansi yang tinggi. Yang penting itu adalah jumlah kalori sama jenis makronutrisi. Ya, tapi kalau dari weight management yang lebih dititik beratkan itu dari jumlah kalorinya, ya. Nah, kalau kita bicara overall, timing matters, ya. Karena kita lihat gini aja deh. Oke, Anda makannya telat, sangat mendekati jam tidur. Meskipun jumlah kalorinya itu masih masuk ke dalam batasan kebutuhan Anda setiap hari, tapi kalau tidur Anda terganggu dan ini sudah menjadi rutin, Anda tidurnya tidak berkualitas, Anda craving-nya naik. Anda lebih impulsif dalam memilih makanan. Anda akan lebih sulit untuk mengikuti program nutrisi Anda, ya. Sehingga tidak lama Anda akan mulai, ya udahlah makan sedikit lebih banyak, ya udahlah nyemil sini. Di pikiran Anda, saya masih konsisten kok. Tapi tubuh Anda meregister, oh ini udah nggak konsisten nih. Udah mulai ngemil sana sini, ya. Jadi timing matters. Dan yang terakhir adalah mengenai lingkungan.
Nah, kalau kita bicara lingkungan, itu kita bicara mengenai, contohnya kalau kita bicara mengenai kamar tidur. Ya, ini kan lingkungan juga nih. Kita bicara bagaimana kita bisa membuat kamar tidur kita itu nyaman untuk ditiduri. Ya, menyiapkan kamar tidur yang mendukung res udaranya bersih, sirkulasinya lancar, minim cahaya, minim suara, suhunya adem. Ya, terus kalau kita bicara lingkungan fisik, kita mau sehat nih, misalnya kita mau resolusi tahun baru kita adalah makan makanan yang lebih bergizi. Ya, jadi yang harus kita lakukan apa? Habit sebelumnya yang kita suka ngemil, buat habit tersebut makin sulit untuk kita lakukan. Itu yang disebut dengan high friction, ya. Nah, dan buat habit yang mau kita adopsi jadi low friction. Misalnya gini, antara keripik sama buah, kandungan gizinya lebih banyak di buah, betul? Nah, karena kita mau meningkatkan probabilitas kita untuk makan lebih banyak buah, berarti kan harus dipermudah, ya. Nah, yang bisa kita lakuin apa? Keripik tadi yang sangat menggoda, itu kita simpen jauh-jauh, ya, di lemari paling atas atau paling belakang, kalau perlu dikunci. Sehingga untuk mengambil keripik tersebut, prosesnya itu lebih panjang. Tapi kalau yang buah, misalnya, kita ambil eh, piring ya atau mangkok, kita isi buah-buahan di situ. Karena ada di depan mata dan tidak perlu effort, ya tinggal kita ambil. Kalau kita harus ngambil keripik kan jadi, aduh, males deh, harus turun ke bawah, buka lemari, agak paling atas, udahlah nggak usah, ya, seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu. Buat hal-hal yang ingin Anda capai di tahun ini semakin mudah, ya. Nah, kalau misalnya nih Anda ingin tahun ini minum air lebih banyak, ya Anda letakkan botol air minum di atas meja, bukan di tas. Karena kalau di tas kembali lagi prosesnya menjadi lebih lama. Dan karena di tas tidak di depan mata Anda, ya. Misalnya dengan olahraga, oh mulai besok aku mau mulai lari pagi. Tapi begitu Anda bangun pagi, Anda melihat bajunya mana? Oh, bajunya masih di lemari. Oh ya udahlah nanti aja. Anda kembali tidur. Tapi kalau misalnya bajunya ada di sebelah Anda begitu bangun langsung Anda lihat, wah itu kan lebih mempermudah, ya. Jadi ada istilah yang mengatakan out of sight, out of mind. Jadi kalau hal yang kita ingin rubah itu kita hindari dari sight kita, kita nggak akan banyak memikirkan hal tersebut. Ya, tapi kalau ada di depan mata, ya kita akan ingin menggapai hal tersebut. Ya. Nah, lingkungan sosial. Nah, ini penting nih, ya, karena ini kita bicara dukungan dari orang-orang sekitar kita. Ya, kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering berinteraksi dengan kita. Ya, tadi ini sudah saya sebut bahwa kalau lingkungan sosial kita atau lingkaran pertemanan kita itu adalah mereka yang suka begadang, suka berhura-hura, suka minum alkohol, suka makan UPF, motivasi internal sekuat apapun akan kalah sama tekanan sosial. Nah, yang bisa Anda lakuin apa? Ya, Anda mencari tribe baru. Nggak usah mutusin pertemanan lama Anda, ya, tapi tambah lingkaran baru yang menormalisasi gaya hidup sehat. Saya ambil contoh pribadi saya sendiri. Yang saya lakuin di tahun 2025 kemarin adalah masuk ke dalam komunitas lari. Ada grupnya sendiri. Nah, karena di grup ini yang diomongin soal eh, lari terus, ya, tips and tricksnya dan sebagainya, ini membuat saya jadi kepengen lari karena ada lingkungan yang mendukung, ya, seperti itu. Oke, jadi cari tribe baru yang support sama goals Anda, ya, masuk ke komunitas baru, ya. Terus untuk digital environment, ya, kita banyak menghabiskan waktu di sini, ya. Let's not deny, ya, banyak dari kita menghabiskan berjam-jam di sosmed, baik itu Instagram, TikTok, ya, apapun itu.
Dan kita tidak bisa menutupi bahwa they do steal our attention. Waktu kita, fokus kita, energi kita habis di situ. Nah, sehingga kita itu kayak seperti di penjara, di sosmed kita. Oke? Nah, yang bisa kita lakuin apa? Supaya kita tidak banyak habis energi sama waktu di sana, tidak mudah terdistraksi di sana, ya. Karena jujur aja pada saat saya bikin materi-materi apapun, memang benar saya suka terdistraksi dari notifikasi yang muncul di smartphone, ya. Nah, yang bisa kita lakuin apa? Kalau misalnya kita sering terdistraksi, kita bisa set batasan waktu harian, ya. Atau kita bisa setting mode di handphone. Misalnya nih, kita sedang masuk ke dalam fokus kerja. Handphone kita itu bisa diaktifasi do not disturb work mode-nya. Sehingga pada saat kita kerja, tidak akan ada notifikasi yang nggak penting masuk. Tapi kalau emergency tetap bisa masuk. Ya. Terus Anda bisa unfollow atau mute akun yang memicu stres, insecurity, kecemasan, atau FOMO, ya, atau pola hidup yang tidak sinkron sama tujuan Anda. Buat apa menambah stresor dari luar? Ya, follow akun edukatif, ya, akun yang bisa memberikan humor yang sehat, tidak hate speech, ya, humor bapak-bapak, ya, dad jokes, atau yang bisa menginspirasi Anda. Basically, Anda disarankan untuk follow akun yang bisa mendukung growth Anda, bukan membuat Anda merasa you are not enough, ya. Oke. Nah, masuk ke bagian implementasi. Kalau tadi ini kita bicara mengenai sistem ya, kita sudah mulai paham bahwa oh ternyata tidur seperti ini, oh ternyata lingkungan seperti ini, oh ternyata nutrisi seperti ini, oh ternyata stress management itu seperti ini. Nah sekarang actionnya bagaimana? Ya, ada dua metode yang ingin saya kenalkan ke teman-teman semua. Ya, metode ini disebut dengan the 1-1-1 method. Tujuannya untuk simplifikasi, ya, supaya kita tidak eh, habis energinya untuk memilih, ya, mana yang harus dilakukan, ya, karena semuanya kita pilih, ya. Jadi dengan menggunakan 1-1-1 dia akan simplify prosesnya. Terus ada implementation intention. Jadi ini kita tidak hanya mengandalkan niat tapi kita bicara eksekusi, ya. Implementation intention kekuatannya ada merubah niat menjadi sebuah tindakan, ya. Dengan menggunakan Q, jika X terjadi, maka saya akan melakukan Y. Ini nih template-nya, ya. Ini akan membuat habit baru kita ini menjadi sebuah sistem yang otomatis. Karena sudah otomatis, kita akan lebih efisien, akan lebih menghemat energi. Saya beri contoh. Nah, contohnya ada di sini. Kita mulai dengan step one, ya, dengan 1-1-1 method. Kita pilih satu pilar dulu. Pilar yang dipilih bisa yang paling mudah untuk Anda saat ini. Karena kalau pilar yang Anda pilih itu yang paling mudah, dia akan meningkatkan probabilitas Anda untuk quick wins, menang cepat, ya, menang mudah. Dengan menang mudah ini, momentum Anda terjaga. Ya, misalnya dari kelima pilar yang Anda pilih adalah gerak, ya, aktivitas fisik. Nah, action yang dipilih apa? Pilih satu tindakan yang spesifik, nggak usah banyak-banyak. Kan gerak itu atau aktivitas fisik skopnya besar ya. Ya, kalau Anda memilih, oke, aktivitas fisik, terus actionnya apa? 10.000 steps, strength training 2 kali, running 2 kali. Itu kan banyak banget. Pilih satu aja. Ya, misalnya di sini, oke, push up 10 kali. Mulainya kapan? Bulan Januari. Jadi lakukan satu action ini selama 1 bulan. Meskipun dalam perjalanannya Anda tergoda, ah ini udah otomatis nih. Dalam 2 minggu Anda mencoba, ah ini sudah otomatis nih. Jangan tergoda untuk menambah action dulu.
Ya. Oke. Nah, ini kan masih lumayan abstrak ya. Kapan nih dilakukannya? Nah, kita menggunakan implementation intention. Jika saya selesai menyikat gigi di pagi hari, maka saya akan langsung melakukan push up 10 kali di kamar mandi. Dengan menggunakan implementation intention, Anda akan merubah niat menjadi eksekusi. Niatannya kan ini, eksekusinya gimana? Nah, dengan menggunakan step nomor 2, Anda akan menggunakan atau Anda akan menjadikan sikat gigi di pagi hari sebagai sebuah jangkar. Jadi setelah Anda sikat gigi, Anda langsung akan melakukan push up. Anda sudah tahu setelah action A, Anda akan melakukan action B. Sistemnya jelas, ya. Itu aja yang Anda lakuin, ya. Oke. Contoh kedua. Misalnya yang Anda pilih skopnya adalah tidur. Actionnya apa? Relaksasi melalui slow down breathwork. Slow down itu adalah teknik pernafasan yang bisa membuat tubuh Anda lebih rileks. Caranya adalah Anda tarik nafas 4 detik lewat hidung, hembuskan 6 detik lewat hidung juga. Ya. Kapan dimulai? Januari. Oke. Nah, ini kan niatnya. Actionnya bagaimana? Saat saya rebahan di kasur, saat punggung menyentuh kasur, ya, saya akan langsung menutup mata dan melakukan teknik nafas slow down sebanyak 12 siklus. Ini contoh, ya. Jadi action yang tadi sifatnya masih abstrak di 111, Anda buat lebih konkret, ya. Ini yang akan mempermudah goal Anda. Nah, template-nya seperti apa? Ini template-nya. Silahkan kalau mau di screenshot, monggo. Ya. Nah, nanti kalau setelah webinar ini masih bingung cara melakukannya gimana, kita bisa ngobrol lebih lanjut. Anda bisa WA ke saya, ya, supaya nanti kita bisa berinteraksi lebih. Oke? By the way, teman-teman sudah punya nomor WA saya. Kalau belum, nanti saya share di chat ya. Oke. Yes, itu adalah bagian terakhir dari materi, ya. Setelah ini kita bisa ngobrol singkat mungkin 10 sampai 15 menit, ya. Karena waktu juga sudah mendekati jam 9 dan saya yakin teman-teman juga pasti mau istirahat. Oke. Tapi nanti sebelum saya tutup, saya akan stop recordingnya, ya. Nanti video ini juga akan saya up di YouTube. Jadi kalau teman-teman ingin mengulang pembahasan mengenai topik ini, nanti bisa ditonton di YouTube kembali, ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, baik untuk teman-teman yang saat ini hadir atau yang nanti menonton hanya lewat YouTube, bisa di kolom komentar. Oke? Jadi sekarang saya matiin dulu recordingnya dan kita akan lanjut ngobrol, ya. Oke, saya off recordingnya.